Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah secara online. Untuk itu, mari persiapkan diri Anda. Ambillah saat teduh atau berdoa. Siapkan handphone ataupun laptop. Siapkan Alkitab saudara. Selamat beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana untuk memberkati kita. Mari kita sembah Tuhan. Sungguh besar. Sungguh
Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan kami sembah dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh bersyukur sampai detik ini kami berada dalam keadaan baik. Kami bersuka cita oleh karena selalu Tuhan menyediakan berkat istimewa buat kami. Sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh memuji menyembah-Mu hari ini. Kami bersama umat-Mu di rumah-rumah dan dimanapun berada pada saat ini. Kami mau menyembah, memuji Engkau bersama-sama. Dan juga mendengar sabda-Mu supaya kami kuat. Terpujilah namamu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam acara ini. Dan juga fasilitas yang kami gunakan, peralatan yang kami pakai untuk menyembah dan memuji-Mu. Biarlah semuanya bekerja atas urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Dimanapun mereka berada pada saat ini. Karena mereka tidak akan kehilangan berkat detik demi detik dalam acara ini Tuhan. Dan berkat yang diterima bernilai kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa dan harapan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita hari ini menyembah Tuhan dalam ibadah raya Gereja PPIK Bukit Zaitun. Dan ibadah kita pada hari ini dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Mari kita memberikan shalom bagi saudara-saudari kita, kepada anak-anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik. Setiap waktu selalu baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak Tuhan, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dengan iman kita bahwa Allah kita yang setia, Yesus Kristus, akan menolong kita, akan menguatkan kita. Berharap kepada Tuhan.
berharaplah kepada Tuhanku. Kalau di darat atau lautan, barang apa ku bertemu Bapa di surga yang peliharakan, di mana baik di darat dan di laut, dalam senang atau di pinggir maut, ku tahu benar ya Bapakku tetap mengatur langkah hidupku. Bunga harum dijadikan Tuhan, burung di pohon pun diempunya. Tentu aku diingatnya, Bapa di surga jaga anaknya, di mana baik di darat dan di laut, dalam senang atau di pinggir maut, ku tahu benar ya Bapakku tetap mengatur langkah hidupku. Selanjutnya kita akan membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang kuat. Ketika badai hidup datang, cobaan datang, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, mampukah kita berkata, nyamanlah jiwaku. Sembah Tuhan, nyamanlah jiwaku. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku senang sepenuh. Walaupun sengsaraku tinggal leguh, nyamanlah
Jemaat dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu oleh karena kemurahan, kebaikan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tiba waktunya ya Tuhan, pada saat ibadah ini kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan bagi gerejamu, GPPIK secara keseluruhan. Baik pengurus badan pimpinan pusat, pengurus daerah maupun pengurus jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesetiaan dalam melayani, dan kekompakan sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus dijalankan di daerah Kalimantan Barat secara khususnya. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi hamba-Mu Pak Sugit yang dalam keadaan sakit. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Tuhan untuk melawat hamba-Mu, memberikan dia kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk memulihkan kesehatannya kembali sehingga dapat melayani Engkau secara optimal. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu yang mengalami kesulitan-kesulitan di berbagai daerah oleh karena situasi kondisi yang ada akhir-akhir ini. Tuhan, kuatkanlah iman mereka, teguhkan hati mereka untuk tetap setia kepadamu, dan biarlah ya Tuhan pekerjaan-Mu tidak terabaikan oleh karena kondisi yang ada, tapi justru mereka makin diperkuat, makin teguh iman untuk mereka menjalankan pekerjaan-Mu dengan setia, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, mau menyerahkan buat anak-anak Tuhan yang ada di garis depan, perawat, dokter, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong mereka, melindungi mereka dalam tugas yang Engkau percayakan pada mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjalankan tugas ini dengan sukacita dalam perlindungan-Mu saja, sehingga mereka terhindari dari COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami yang terus berjuang untuk mengatasi situasi yang sulit sekarang ini, baik secara ekonomi, sosial. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi kepada pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Setiap kebijakan yang diambil, biarlah boleh membawa pengaruh positif bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Pontianak secara khusus. Engkau memberikan ya Tuhan ketentraman, kedamaian, memberikan ya Tuhan situasi yang kondusif untuk dapat melakukan setiap tugas yang Engkau telah percayakan pada masing-masing kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat juga kepada pemimpin daerah kami untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu, GPPIK Bukit Jaitun secara khusus, dalam setiap pergumulan yang dihadapi hari lepas hari. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan daripada Engkau, kekuatan-Mu menyertai setiap umat-Mu di mana mereka berada. Yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan Engkau berikan kekuatan dan pertolongan. Yang sedang bergumul dalam sakit mereka ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau juga telah menolong Pak Bujang dari bahaya terkaman buaya. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan kepada Pak Bujang, dan biarlah sukacita daripada-Mu terus ada bersama Pak Bujang dan biarlah keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikan di rumah. Engkau berikan sukacita ya Tuhan. Banyak kesukaran, banyak kesulitan yang mereka alami. Biarlah mereka tetap semangat, tetap bersukacita dalam mereka menempuh studi mereka, meskipun dari rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin oleh karena situasi ini membuat mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan, berikanlah kedamaian hati, sukacita dan sejahtera-Mu bersama dengan mereka. Dan biarlah Engkau tetap memberikan mereka semangat untuk terus berharap kepada campur tangan daripada kuasa-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini, merendahkan diri untuk memohon belas kasihan daripada-Mu. Engkau lawat ya Tuhan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami dari situasi wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami hanya bisa berserah penuh kepada kuasa-Mu saja, supaya musibah ini boleh berlalu dan kami dapat kembali aktif, dapat kembali bersekutu bersama di gereja. Kami boleh kembali bekerja dan kami dapat membangun kembali kehidupan sosial kami dengan baik. Tuhan, kami mohon, hanya Engkaulah yang sanggup menolong, tidak ada yang lain. Engkaulah pelindungan kami, Engkaulah gunung batu kami, kekuatan kami. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau lawat bangsa kami dan lawatlah dunia ini dalam ketidakberdayaannya,
Dan kami percaya kuasa mula di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Mohon ya Tuhan Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya sesuai dengan maksud dan tujuanmu bagi hidup kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan diberkati oleh kesaksian Persekutuan Wanita Gereja PPIK Bukit Jaitun. Kiranya kita diberkati. Kita sungguh diberkati dengan kesaksian ini. Kiranya kita boleh dikuatkan. Firman Tuhan akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Loren Warkentin dari Kanada. Beliau adalah mantan misionaris RBMU yang berada di Kalimantan Barat. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh tertuju kepada Tuhan. Siapkan hati yang terbaik, hati yang seperti tanah yang subur. Ketika firman itu ditabur, bisa menghasilkan buah,
bahkan berlipat kali ganda. Mari kita berlari kepada Tuhan. Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Selamat pagi dan selamat hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Salam dari keluarga kami buat saudara-saudara yang mendengar dan yang beribadah bersama pada pagi hari ini. Mungkin kalian beribadah di rumah sama seperti kami di Kanada. Walaupun bagaimana keadaan kita, semoga Tuhan memberkati, menguatkan iman, dan mempersatukan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya minta maaf karena di rumah kami tidak ada mimbar di mana saya dapat berdiri dan berkhotbah.
Jadi saya akan membawa renungan pagi hari ini seolah-olah dari ruang tamu kami langsung ke ruang tamu kalian. Sudah beberapa tahun sejak saya terakhir mengunjungi gereja-gereja di Kalimantan Barat. Dan saya sangat bergembira bahwa lewat video ini kita bisa bertemu kembali dan beribadah bersama. Saya sangat rindu bertemu kembali dengan kawan-kawan semua di sini, muka dengan muka. Kami suami istri sering mendoakan kalian, khususnya gereja-gereja PPIK, baik yang di kota maupun yang di desa. Hati kami rindu menyaksikan bagaimana teguhnya iman kalian. Kami rindu menyaksikan bagaimana berkembangnya pemberitaan Injil di kalangan gereja-gereja PPIK. Pada saat saya diminta berkhotbah, saya berpikir, nats apa yang Tuhan hendak agar saya membuka pada pagi hari ini. Pak Purtono menjelaskan bahwa tema yang diikuti saat ini ialah tema mengenai Paskah. Saya langsung bilang dengan istri saya, Ibu Becky, kalau begitu, seluruh perjanjian baru terbuka bagi saya, karena itulah tema inti Injil. Sehubungan dengan tema itu, kita membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 bahwa Yesus bersedia menanggung sengsara dan kematian di kayu salib disebabkan kegembiraan atau sukacita yang akan dialaminya kelak. Saya membaca ayat itu dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Katanya, Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Apa kiranya kegembiraan itu yang Yesus merasakan? Bukankah itu berhubung dengan hasil iman yang Dia menyaksikan dalam orang-orang yang akan percaya kepadanya? Yaitu orang-orang yang terpilih menjadi anak-anaknya. Sebentar lagi kita akan membaca nas untuk pagi ini yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 1. Tetapi sebelumnya saya mau menarik perhatian kita kepada ayat mas atau ayat tema dari nas kita, yaitu ayat yang keempat yang berbunyi, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ia telah memilih kamu. Saya kira bahwa sukacita yang dialami juru selamat kita pada saat Dia menghadapi sengsara dan kematian di kayu salib terdapat di dalam kebenaran yang tercantum di dalam ayat ini. Dia melihat orang-orang pilihannya, orang-orang seperti kita yang sudah percaya kepadanya dan yang menaruh harapan kepadanya. Pada saat Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang-orang percaya di Tesalonika, dia baru saja mendengar berita yang sangat menyenangkan hatinya. Apabila kita membaca surat-surat Paulus, kita dapat melihat bagaimana dia selalu ingin tahu bagaimana keadaan iman mereka. Apakah mereka teguh dalam iman, atau apakah iman mereka sudah mulai menjadi lemah, atau apakah mungkin hilang sama sekali. Dia tetap rindu tahu keadaan iman mereka. Di dalam 1 Tesalonika, kita dapat melihat bagaimana respon Rasul Paulus apabila dia menerima berita bahwa orang-orang yang dia baru menginjili beberapa waktu yang lalu dan yang dia harus meninggalkan dengan tergesa-gesa, dia mendengar bahwa mereka tetap di dalam iman. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya membaca dari terjemahan baru.
dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Di dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sangat menarik ya, bagaimana Paulus menyurati mereka. Peristiwanya begini. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul, pasal 16, 17, dan 18, bagaimana dalam perjalanan penginjil Rasul Paulus yang kedua, dia mengunjungi kembali kota-kota seperti Derbe dan Listra. Kemudian setelah mendengar dalam mimpi pada malam hari panggilan dari orang Makedonia, dia bersama Timotius dan Silwanus dan mungkin juga tabib Lukas menyeberang ke daerah Makedonia dan mulai memberitakan Injil di kota Filipi. Kita ingat bagaimana Paulus dan Silwanus gara-gara orang yang iri hati terhadap mereka dan memulaikan keributan di kota Filipi, dan akhirnya Paulus dan Silwanus dipukul dan kemudian dipenjarakan semalam. Setelah peristiwa gempa bumi dan penjara terbuka dan penghulu penjara percaya kepada Yesus, Paulus bersama-sama teman-temannya meninggalkan Filipi dan mereka menuju ke kota Tesalonika. Kita membaca pula dalam Kitab Para Rasul pasal 17 ayat 2-4 bahwa setibanya di Tesalonika, seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Sampailah pada inti berita yang Paulus mau menyampaikan kepada mereka. Kita baca, lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Dan kita membaca berikutnya bahwa penginjilannya berhasil. Ayat 4 mengatakan, beberapa orang dari antara mereka menjadi yakin, dengan kata lain percaya, dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tapi timbullah lagi keributan di kota Tesalonika
karena orang-orang yang melawan pemberitaan Injil ini. Dan akhirnya, pada malam hari, Paulus harus menyingkir ke kota Berea. Setelah beberapa waktu di Berea, Paulus meneruskan perjalanan penginjilannya lewat kota Athena. Di Athena, Paulus memberitakan Injil di kalangan Areopagus, orang filsawan, orang ahli filsafat Yunani. Tetapi hati Paulus merasa susah. Dia rindu mengetahui bagaimana keadaan orang-orang percaya di Tesalonika. Jadi dia mengirim Timotius kembali kepada mereka untuk menguatkan hati mereka. Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2. Dia menulis, "Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihat kamu tentang imanmu." Setelah memberitakan Injil di Athena, Paulus meneruskan perjalanan ke kota Korintus. Dan di sanalah kita membaca Timotius kembali dari kunjungannya ke Tesalonika dan membawa berita tentang keadaan jemaat di sana. Setelah mendengar berita dari Timotius, pada saat itulah Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya di Tesalonika. Surat yang kita sekarang menikmati sebagai 1 Tesalonika. Pelayanan Paulus di Tesalonika hanya 3 minggu. Tetapi situasi itu mendatangkan kesempatan bagi Paulus dan bagi Roh Kudus untuk menyurati mereka dan memberkati kita yang sekarang membacanya. Saudara tahu bahwa 1 Tesalonika adalah surat yang pertama-tama yang Paulus menulis dan mengirim kepada sesuatu jemaat. Apabila kita membaca Perjanjian Baru dan mengingat usaha penginjilan Paulus, kita perhatikan bahwa setiap kali Paulus maju dari satu kota kepada kota yang lain, dia tidak pernah lupa akan orang-orang yang telah menerima berita Injil dan yang percaya kepada Yesus di setiap kota yang ditinggalkannya. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Tesalonika pasal 1 ayat 3, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita." Lalu di dalam ayat yang keempat, Paulus menulis demikian, "Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu." Perhatikan kata-kata "yang dikasihi Allah." Paulus berusaha menguatkan hati mereka. Dan harapan saya pada pagi hari ini agar hati kita juga dikuatkan. Ingatlah, kita dikasihi Allah. Apa artinya kata-kata "telah memilih kamu" di dalam ayat ini? Apa maknanya terpilih Allah? Inilah yang kita mau memikirkan bersama pada pagi hari ini. Saya masih ingat waktu saya muda, masih seorang anak muda dan bermain bersama-sama kawan-kawan di halaman di Ansang. Saatnya tiba untuk main kasti dan semua anak berbaris supaya dapat dipilih untuk atau tim A atau tim B. Saya juga masih ingat perasaan dalam hati saya. Makin lama belum dipilih, tetapi makin banyak anak lain sudah terpilih, tetapi saya belum. Rasanya mau berteriak, "Pilih saya, pilih saya!" Ini hanya contoh sederhana akan kerinduan hati setiap manusia untuk dipilih. Apakah saudara menyadari betapa indahnya bahwa saudara telah dipilih oleh Allah Bapa sendiri, bukan untuk sekedar suatu mainan anak-anak, tetapi untuk menjadi umat pilihannya. Kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3-6,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sekarang marilah kita kembali kepada 1 Tesalonika dan perhatikan dalam ayat-ayat yang berikut bagaimana Paulus menggarisbawahi 5 tanda atau 5 bukti bahwa orang-orang percaya di Tesalonika memang telah dipilih Allah. Saya harap bahwa sambil kita memperhatikan 5 tanda ini, kita dapat mengingat tanda-tanda yang sama dalam pengalaman kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tanda pertama yang Paulus menggarisbawahi ialah ada kepastian keselamatan yang kokoh. Ada kepastian keselamatan yang kokoh. Kuasa Roh Kudus ternyata dalam pembukaan telinga dan mata rohani mereka pada saat mereka mendengar kabar baik yang dikhotbahkan oleh Paulus. Kita membaca dalam ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Yang Rasul Paulus mau menunjukkan kepada mereka di sini ialah bahwa dia sendiri telah menyaksikan kuasa yang Roh Kudus melepaskan dalam pemberitaan Injil pada saat orang-orang Tesalonika percaya pertama-tama dan mendengar Injil pertama-tama. Kuasa Roh Kuduslah yang membuka telinga rohani mereka apabila mereka mendengar kabar keselamatan yang terdapat dalam Injil. Walaupun Paulus pakai perkataan yang biasa, Roh Kuduslah yang mengolah kata-kata itu sehingga mereka mendengar secara rohani dan dapat mengerti dan bertobat. Dari kota ke kota, di mana saja Paulus memberitakan Injil, Roh Kuduslah yang menguasai perkataan pemberitaan itu sehingga menyentuh hati orang dan membuka telinga dan mata rohani mereka. Tidak berbeda masa sekarang. Tanda pilihan Allah terlihat dalam kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan kata-kata yang menjelaskan berita Injil, sehingga hati pendengar-pendengar tergerak untuk menerimanya. Dan inilah tanda bahwa mereka telah dipilih oleh Allah Bapa. Apakah saudara bisa mengingat saat apabila mata Anda terbuka dan Anda mengerti kasih Allah akan saudara dan saudara menerima Yesus selaku juru selamatmu? Mungkin terjadinya waktu saudara masih seorang anak kecil di pangku ayah atau ibumu. Atau mungkin waktu saudara sudah remaja di sekolah minggu. Atau mungkin saudara sudah dewasa pada saat mendengar dan matamu terbuka untuk percaya kepada Yesus. Tidak menjadi soal kapan terjadinya. Saat itulah Roh Kudus menyatakan kuasanya dalam pembukaan matamu. Saya masih ingat peristiwa apabila Tuhan membuka mata saya dan keperluan saya pribadi untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Saya berumur sekitar 11 tahun pada saat itu. Saya ingat berdoa dan mengaku keperluan saya akan juru selamat. Tetapi mungkin ada di antara saudara-saudara yang mendengar pagi hari ini, tetapi belum pernah mengambil keputusan pribadi
untuk percaya kepada Yesus dan menerima Dia selaku juru selamatmu. Izinkanlah saya mengajak saudara agar mendengar kedesakan dari Roh Kudus pagi ini. Dia mau membuka matamu terhadap kasih dan anugerah Tuhan buat kamu. Tanda yang kedua berbunyi demikian. Ada ketaatan iman yang sungguh. Ada ketaatan iman yang sungguh. Dalam ayat yang ke-6 Rasul Paulus menulis, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya." Iman orang-orang yang percaya di Tesalonika tidak dapat diragukan. Mereka sepenuh hati percaya dan mengikuti Yesus. Paulus menjelaskan pula bahwa inilah tanda bahwa mereka telah dipilih Allah Bapa. Ketaatan mereka, sukacita mereka, teladan mereka kepada orang lain merupakan tanda mereka sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kuasa Roh Kudus nyata dalam respons mereka terhadap penganiayaan. Semuanya ini merupakan bukti mereka terpilih. Apakah bukti yang sama ternyata dalam kehidupan kita? Apakah kata-kata seperti penurut Tuhan, atau sukacita dari Roh Kudus, atau teladan merupakan kata-kata yang dapat menggambarkan kehidupan dan tingkah laku kita? Apakah tanda kedua ini nyata di dalam kita? Tanda ketiga ialah ada kesaksian yang jelas dan spontan. Ada kesaksian yang jelas dan spontan. Sekali lagi, di dalam ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis, "Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu." Indah sekali iman orang-orang Tesalonika ini. Setelah mereka percaya, mereka tidak tahan memegang berita itu bagi diri mereka sendiri. Mereka bersaksi dengan leluasa tentang iman mereka. Mereka tidak pelit atau kikir dengan kabar baik yang mereka baru menerima. Mereka menyebarluaskannya di seluruh daerah mereka. Semua orang sekeliling mereka tahu bahwa mereka mengikuti Yesus. Semua orang sekeliling mereka juga sempat mendengar kabar baik itu. Dan itu menghibur hati Rasul Paulus. Bagaimana kita? Apakah orang-orang sekeliling kita dapat menyaksikan bahwa kita pengikut Yesus? Marilah kita jangan malu menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang sekeliling kita. Ini adalah tanda pemilihan Allah Bapa akan kita. Tanda keempat, ada perubahan pribadi yang nyata. Ada perubahan pribadi yang nyata. Di dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus menulis, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Bukti pembaharuan hati manusia oleh Injil ternyata dalam pertobatan dan perubahan kelakuan. Sebelum mereka mendengar berita Injil dari Paulus, kehidupan orang-orang Tesalonika terikat kepada kebudayaan dan kepercayaan mereka yang jauh dari keselamatan yang ada di dalam Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 12,
Paulus menggambarkannya demikian. Waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, orang-orang percaya di Tesalonika sudah berbalik dari semuanya itu, dan dengan hati yang bergembira, mereka melayani Allah Bapa. Tanda keempat ini berkaitan dengan perubahan pribadi. Yang lama ditinggalkan dan yang baru dipeluk. Yang lama dijauhkan dan yang baru dimiliki. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1-3 Paulus melukiskannya demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah sikap pertobatan dan perubahan pribadi. Itulah tanda pemilihan Allah Bapa. Tanda yang kelima, ada pengharapan yang abadi. Ada pengharapan yang abadi. Paulus mengakhiri bagian ini di dalam ayat yang ke-10. Dan dia menulis demikian mengenai orang-orang di Tesalonika. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Salah satu fakta mengenai surat pertama kepada orang di Tesalonika adalah bahwa setiap pasal menggaris bawahi sekurang-kurangnya salah satu kebenaran mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam ayat yang ke-10 ini, kita membaca bagaimana orang-orang percaya di Tesalonika menaruh pengharapan mereka akan kedatangan Yesus dari surga. Menantikan kedatangan Yesus merupakan salah satu tanda bahwa seorang memang telah dipilih dan dijadikan anak-anak Bapa kita di surga. Orang-orang Kristen di Tesalonika menantikannya. Saudara, kalau kita memperhatikan sikap kita sendiri dalam hal ini, apakah kita rindu akan kedatangan Yesus? Apakah disinilah pengharapan kita? Dan bukan pada kekayaan, atau kepopuleran, atau pengobatan, atau hal-hal lain yang mudah hilang. Dalam masa corona ini, kita telah menyaksikan betapa cepatnya keamanan dan kesejahteraan dan jaminan dunia ini bisa hilang. Marilah kita, seperti orang-orang beriman di Tesalonika, menaruh pengharapan kita akan hal-hal yang abadi. Marilah kita bersikap sama mereka dalam menantikan kedatangan Yesus. Ini sungguh adalah suatu tanda bahwa kita telah dipilih oleh Bapa kita di surga. Saudara-saudara seiman dalam Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat karya Yesus Kristus bagi kita di kayu salib, marilah kita menetapkan pandangan kita kepada Yesus. Marilah kita bertekun dalam iman dan bersukacita dalam pengharapan. Semoga kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan boleh diberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja PPIK Bukit Jaitun. Setiap keluarga bisa mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti ada petugas yang akan mengumpulkannya, datang di rumah masing-masing. Bagi yang ingin mentransfer, silakan, ada nomor rekening gereja PPIK Bukit Jaitun. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan, pekerja Kristus yang mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan di mana saja, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami berterima kasih secara khusus sepanjang 1 minggu ini Kau telah melawat kami, memelihara kami, menolong kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Kami berterima kasih, bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah Engkau nyatakan, Engkau limpahkan bagi kami semua. Dan kami tahu bahwa itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas segala penyembahan kami, bahkan puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengar.
Firman yang memberi kekuatan, memberi rema bagi kehidupan kami, menuntun kami untuk lebih baik, untuk kami tetap setia kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Kami bersyukur atas persembahan yang telah kami kumpulkan kepadamu. Biarlah melalui persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi berkati usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan anak-anak kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan kita boleh mengikuti ibadah virtual ini. Semoga saudara diberkati, tidak ada satupun yang kehilangan berkat. Secara istimewa kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Loren Warkentin. Ajaib ya saudara, Pak Loren Warkentin berada di Kanada, tapi hari ini kita mendengar firman Allah disiarkan secara langsung. Ini adalah salah satu berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Dan barangkali bukan hanya situasi yang sedang melanda dunia pada saat ini yang cara ini akan digunakan. Barangkali suatu saat Pak Pendeta Loren kita minta lagi untuk berkhotbah secara online di gereja kita. Terima kasih Pak atas semua berkatnya. Kiranya Bapak dan keluarga, anak-anak atau cucu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan biarlah suatu saat kita akan bisa berjumpa secara fisik. Tuhan memberkati. Baik saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Nanti juga saya akan mendoakan saudara-saudara yang sudah menyerahkan perpuluhannya. Di sini ada amplop-amplop perpuluhan selama bulan April. Puji Tuhan, dalam keadaan sulit pun saudara dengan sukacita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati secara berlimpah-limpah. Baik saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati, khususnya para pelayan yang sudah mengambil bagian dalam acara hari ini. Tuhan berkati dengan berkat berlimpah-limpah, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa di surga, di tangan hamba-Mu, ada berkat-berkat yang sudah umat-Mu terima dan mereka serahkan kembali sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, mereka bukan memberi karena kelebihan, mereka memberi karena sukacita begitu besar, anugerah Tuhan yang sudah mereka terima. Mereka mencintai pekerjaan-Mu ya Bapa di surga. Itu sebabnya Tuhan berkati berlimpah-limpah agar semua pekerjaan dan semua yang mereka tangani, Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Berkati keluarga lepas keluarga, umat-Mu yang barangkali berada dalam situasi sulit pada saat ini. Tuhan juga mencukupi. Tuhan berkati mereka sekalipun mereka belum mampu memberi kepadamu, tetapi Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit agar mereka juga diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Demikian doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami pada minggu ini dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saatnya saudara menadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat menjalankan aktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.